Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya bernama Rafiki Adli, mahasiswa asal Institut Agama Islam Negeri Takengon, IAIN Takengon, Prodi PAI, Pendidikan Agama Islam. Izinkan saya sharing-sharing kepada kakak dan abang untuk memperdalam dan menambah wawasan tentang ilmu pengetahuan dengan materi kita pada malam hari ini, yaitu di Travel Samira dengan materi umroh dan haji. Langsung saja kita kepada narasumber kita pada malam hari ini. Kita akan memperkenalkan dengan kakak-kakak dan abang-abang. Langsung saja, abang dan kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadi Fadullah Ibrahim, salah satu perwakilan Samira Travel yang ada di Takengon dan tinggal di Simpang 4, Bebesan. Perkenalkan, nama saya Erma Elizar. Kami ini tim Samira. Tinggalnya di Keramat Mupakat di Terminal Lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elviana. Saya adalah juga salah satu dari mitra Samira yang bertempat tinggal di Kampung Keramat Mupakat, bertepatan di depan Wisma Nacara. Terima kasih kepada narasumber telah memperkenalkan diri. Di sini saya akan langsung ke intinya tentang materi kita pada malam hari ini tentang umroh dan haji. Menurut narasumber dari Travel Samira, mengapa waktu pelaksanaan haji itu dianggap lebih terbatas dibandingkan umroh? Mohon penjelasannya dari narasumber Travel Samira. Terima kasih kami ucapkan kepada penanya. Di sini kami akan mencoba menjelaskan kenapa musim haji itu terbatas daripada umroh. Yang pertama, musim haji itu adalah waktunya itu hanya pada bulan itu aja, itu bulan Dzulhijjah, yaitu di musim haji aja yang bisa dilaksanakan haji. Makanya dia hanya terbatas gitu kan. Kalau umroh itu dia sepanjang tahun ada waktunya, dan makanya karena akibat terbatas waktu haji itu, yaitu pada 8 Dzulhijjah, ya kan, makanya itu dilaksanakan untuk seluruh dunia. Jadi kapasitas di Mekah itu terbatas, makanya dibagi-bagi dia. Jamaah dari Indonesia itu berapa ribu jamaah, kemudian dari Malaysia berapa, dari Afrika berapa, itu hanya dibatasi karena seluruh dunia semuanya menuju kota Mekah, berkumpul di sana. Makanya dia tidak bisa sekali Gus berbondong-bondong. Makanya sampai sekarang ini ada masa tunggunya ya, sampai ada yang sekarang ini 20 tahun, ada 30 tahun, disebabkan waktunya itu hanya satu hari itu aja, yaitu bertepatan pada tanggal 9 Dzulhijjah gitu kan. Makanya dia tidak, bedanya itu antara haji dan umroh. Kalau umroh itu dia sepanjang tahun itu, karena menurut, dan kapasitas di Mekah itu memang kalau seluruh dunia ini berkumpul di sana, kalau tidak dibatasi pasti kapasitasnya itu tidak cukup gitu. Itu menurut kami. Mungkin ada tambahan? Sedikit tambahan, kalau misalnya emang umroh kan dia bisa dilakukan sama 10 bulan berikutnya kan, sama 10 bulan dia. Nah kalau umroh sendiri juga sebetulnya dibatasin kok buat Indonesia ini selama umroh tuh
satu tahun dia dibatasin kalau nggak salah sekitar 2 juta pengunjung kalau buat kota di Indonesia aja kan. Di sekitar 2 juta. Tapi kalau data dari Kemenak tuh bahkan kita belum nyentuh sampai 75%-nya, masih di bawah 1.500.000 dia dari data Kemenak. Makanya kalau buat umroh nih orang Indonesia kotanya masih banyak tapi masih sedikit yang pergi ke sana. Sedangkan kalau buat hajinya kan emang kota kita emang terbatas. Kalau salah 5.000 ya, 5.000 jamaah aja dia. Sekitar 5.000 jamaah, tapi kotanya selalu penuh dia. Makanya masa tunggu di kita lumayan lama. Seperti itulah kurang lebihnya. Berarti tingkat antusias masyarakat di negara kita ini sangat tinggi, sangat tinggi intinya. Ya, terima kasih atas penjelasan dari pertanyaan tersebut. Di sini saya akan menanyakan tentang pertanyaan lain. Jadi, apakah di Travel Samira ini pernah membawa jamaah haji dan umroh, dan bagaimana cara mekanismenya? Mohon diperjelas kepada narasumber. Kalau buat jamaah umroh di khususnya di Takengon kan ya, sudah sering sekali terjadi kan. Buat dari sini, juga dari Takengon dan Benar Meriah kalau nggak salah pertama kali tahun 2023 mulai satu bisnya kan. Di situ alhamdulillah kami sudah mulai memberangkatkan jamaah umrohnya. Kalau buat haji sendiri, haji khusus atau Froda emang kalau keberangkatan itu semua dioper ke pusat. Jadi semua keberangkatan dari Jakarta termasuk itunya apa namanya manasiknya pun di Jakarta kalau buat haji khususnya seperti itu dia. Kalau apalagi Membawa jamaah tekniknya, jamaah haji dan tekniknya, mekanismenya ya blank. cara mekanismenya Ya. Ya. Untuk mekanismenya ini ya, untuk di Travel Samira ini untuk pertama kali untuk mendaftarkan haji ya, kalau umroh itu kalau hajinya dulu ya, kalau hajinya itu udah pernah dibawa itu haji furoda ya, di furoda di bawah naungan Travel Samira. Mekanisme itunya perjalanannya yaitu terlebih dahulu untuk mendaftar mendapatkan haji furoda itu sekitar 10 juta untuk mendapatkan kursi dengan masa tunggu kurang lebih 5 tahun gitu ya. Sekarang mungkin sudah lebih kalau itu khusus. Iya. 75 juta. Nah, coba DP-nya 5.000 US dollar. iya, makanya ini baru ingat kan bisa dipotong kan. Nah, kalau buat mekanismenya kan pertama yang jelas kita kan harus mendaftar. Kalau di Samira kan kalau buat haji khusus tuh ada dua, ada haji plus dan haji foroda. Nah, kalau buat haji plus dulu kan, kalau buat haji plus yang pertama kita mendaftar, datang ke sini kan, mendaftar dengan bawa beberapa persyaratan seperti KK, KTP, foto pas foto dan berapa persyaratan lainnya kan. Dan berikutnya buat mendapatkan kursi itu pertama kali harus deposit dulu sekitar 5.000 US dollar. Kalau sekarang sekitar 80 jutaan lah tergantung kurs dolarnya kan. Pokoknya dia harus mendaftar dulu. Setelah mendapatkan kursi, itu pertama kali harus deposit dulu sekitar 5.000 US dollar. Kalau sekarang sekitar 80 jutaan lah tergantung kurs dolarnya kan. Pokoknya dia harus mendaftar dulu. Setelah mendapatkan kursi, mendaftarnya pun bisa langsung di sini atau Kemenak. Walaupun nanti kan datanya itu dikirim ke pihak pusat yang mendaftarkan ke Kemenak. Tapi kalau buat kepercayaan bisa ke Kemenak, langsung Kemenak di Takengon kan. Walaupun nanti ujung-ujungnya di follow up di pusat sana. Seperti itu kalau buat haji khususnya. Kalau buat umrohnya dia lebih mudah lagi. Kalau umroh itu kan minimal kalau misalnya daftarnya juga sama, persyaratannya nggak beda jauh dia. Tapi kalau buat pendaftaran pertama bisa 1.500.000 dulu.
bisa langsung bawa perlengkapan seperti perlengkapan koper dan baju. Kalau buat hanya DP-nya kan, kalau buat booking seat dia bisa 10 juta udah mulai bisa booking seat dan bisa langsung menentukan tanggal keberangkatan. Kalau di Samira kan tanggal keberangkatannya setiap bulan. Kalau kita kan kalau keberangkatan kalau di Sumatera ini ada dua, khususnya untuk Aceh ya, ada dua embarkasi yaitu di Banda Aceh dan di Medan. Jadi kalau di Medan tuh kalau nggak salah dia sekitar 3 sampai 5 kali penerbangan sebulan tergantung kondisinya kan. Kalau di Banda Aceh itu ada sekitar 1 sampai 3 kali penerbangan di Banda Aceh per bulannya. Jadi tinggal pilih aja di mana jamaah yang mau kan setelah di booking seat dia mau di tanggal berapa, ditentukannya ada juga di tanggal berapa kan di bulan apa. Terus terserah pada jamaahnya seperti itu. Ya, terima kasih kepada narasumber telah menjawab. Saya ingin memperdalam tentang pembelajaran materi pada malam hari ini tentang persiapan fisik dan mental baik kepada yang muda maupun yang tua. Jadi apa saja persiapan fisik dan mental yang krusial sebelum keberangkatan para jemaah haji ini? Nah, kalau buat persiapan mental kan yang pasti kita lebih berbanyak berzikir dan mendalami pada saat manasik kan. Seperti yang kalau di Samira tuh kalau manasik itu hampir setiap bulan sekali kan. Karena pemberangkatan kita setiap bulan. Jadi manasik di Samira ini kami setiap bulan ada manasiknya. Jadi kalau buat persiapan mental ya seperti itulah, seperti banyak lagi ikut manasik, banyak lagi baca-bacanya kan, terus banyak berzikir, bisa bertalbiyah juga. Kalau untuk persiapan fisik ya, untuk orang-orang yang sudah lansia, kalau bisa kita lebih banyak berjalan kaki, banyakin berjalan kaki setiap hari kan, minimal 30 menit lah untuk berjalan kaki. Karena di sana kita lebih banyak berjalan kaki dari masjid ke hotel, hotel ke masjid kan. Karena tuh kalau jaraknya emang gak terlalu jauh lah kalau hotel-hotelnya di Samira kan. Tapi tetap aja kita harus berjalan kaki. Apalagi kalau dari pelataran pun dari hotel terus masjid, pelataran masjid terus ke pelataran Ka'bah tuh pun juga jauh, dia ada sekitar 100 meteran. Itu kan bisa menempuh sekitar 5 menitan. Jadi ya lebih banyak berjalan kaki lah minimal kan. Kalau untuk persiapan fisik ya. Itu kalau untuk yang lainnya, kalau persiapan itu bisa bawa kacamata hitam kan, bisa bawa payung supaya kalau misalnya kepanasan lagi musim panas. Terkadang kalau di sana juga nggak terlalu musim panas juga, kadang juga musim dingin. Di Makkah tuh kalau musim dingin lah dia. Terasa sekali dinginnya karena Makkah tuh kan lembah. Dia kalau lembah tuh kalau malam memang dingin, bahkan di musim panas pun kalau malam tuh dingin ya di Makkah sana. Karena emang di lembah kan, anginnya pun juga terasa sejuk deh. Jadi kalau misalnya di musim dingin bisa bawa jaket, bawa bawa sal kan, kalau sal di Samira juga udah dapet kan, atau bawa topi yang tebal kan, seperti itu. Emang enggak? Boleh ditambahin juga ya dari pengalaman yang udah kita rasa ke sana. Jadi untuk biar yang dibilang Mas Fadi tadi harus sebelum ke sana harus banyak berjalan gitu kan. Udah itu ditambah lagi dengan supaya fisik kita kuat dengan minum vitamin-vitamin. Jangan pada saat di sana pada saat di sana baru kita minum. Kalau bisa dari sini juga kita harus mempersiapkan diri untuk minum vitamin agar badan kita itu sehat. Karena di sana kan kita harus benar-benar sehat agar ibadah kita pun lancar gitu. Tambahan ada lagi? Nah, yang intinya baik muda ya maupun tua itu fisik tuh diutamakan dulu ya, diutamakan walaupun mental kita pun dipersiapkan. Kenapa? Di sana nanti banyak hal-hal yang tidak
kita duga, yang kita baik mungkin bagaimana menghadapi teman yang kurang kita senangi gitu kan, itu juga harus kita persiapkan dari sini, yaitu dengan cara mungkin banyak berzikir, beristighfar seperti dibilang Mas Fadi tadi. Selain nanti di manasik juga dikasih tahu itu semua. Kemudian kalau fisiknya kalau seperti orang tua maupun muda itu sama aja, yaitu harus rajin berjalan utamanya ya, melatih dulu di sini untuk sering berjalan kaki supaya lebih kuat kaki kita waktu mengerjakan ibadah-ibadah sana, karena di sana itu dalam melaksanakan haji dan umroh itu yang itu banyak kita menggunakan ibadahnya itu, yaitu ibadah fisik maupun mental yang seperti disebutkan tadi. Terima kasih. Itu tambahan dari saya. Terima kasih penjelasannya atas pertanyaan tersebut, narasumber. Di sini saya ingin bertanya kepada narasumber, sering kerabat-kerabat mengatakan apa keutamaan haji, apa keutamaan umroh. Nah, kenapa kita harus mengerjakan haji dan umroh tersebut? Mohon penjelasannya agar kerabat-kerabat kita mengetahui dengan penjelasan tersebut. Ya, seperti kita ketahui gitu ya kan, sebenarnya keutamaan haji umroh ini sangat besar, yang terutama saya sudah merasakannya ya. Saya sudah merasakan haji juga, saya juga sudah merasakan umroh, yaitu yang pertama keutamaannya itu kita kan lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu ya kan. Bagaimana kita rasa cinta kita kepada Allah itu, kita merendahkan diri di hadapan Dia gitu kan. Kita memohon kepada Allah itu supaya diampuni segala dosa-dosa kita gitu kan. Banyak sekali keutamaannya yang saya rasakan. Kalau kita berhaji itu salah satunya adalah haji dan umroh itu. Kenapa ada orang berpendapat gini kan, kok umrohnya berkali-kali, kok hajinya kan cukup sekali saja, kan banyak imen. Bagusan kita ini berangkat umroh lagi, kan bagusan kita bersedekah untuk anak yatim ya gitu kan, daripada umroh bolak-balik. Padahal salah satu keutamaan umroh atau haji itu adalah yang itu kata Allah itu, umroh yang satu dengan umroh yang lain adalah menghapus dosa. Itu akan menghapus dosa gitu ya. Itu yang kami ketahui sana kan. Jadi setelah kita mengetahui keutamaan daripada berkali-kali umrah itu, pasti dan memudahkan rezeki. Rezeki kita mudah, yang udah kami rasakan itu kan, dan permohonan kita itu insya Allah cepat dikabulkan sama Allah. Karena saya udah merasakannya gitu kan, yaitu apa istilahnya gini, apa yang kita minta sama Allah itu, kalau di sana di tempatnya itu Allah lebih cepat mengabulkannya daripada sini. Dan satu lagi kan kita ini mengejarkan di sana itu ada Masjidil Haram, ada Masjidil Nabawi gitu kan. Kalau di Madinah Masjidil Nabawi, kita ke sana itu mengejar keutamaan kita sholat di Masjidil Nabawi. Kalau di Masjid Nabawi itu kita sekali kita beribadah itu satu waktu kita beribadah di sana di masjid itu, kalau di sini kita istilahnya kok berjamaah cuman dapat 27 pahalanya. Tapi kalau di Masjidil Nabawi itu sekitar 500 ribu. 1000 ya, 1000 pahalanya. Dan kalau di Masjidil Haram 100.000. Apakah kita tidak mau ya? Karena hidup kita ini kan belum tentu sampai 1000 tahun, belum tentu sampai 100.000 tahun kan.
Itu makanya banyak sekali keutamaan di sana. Terus apa misalnya umroh yang satu dengan umroh yang lain adalah merupakan menghapus dosa. Tidak maukah kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang sudah ada ini? Apabila kita kembali dari sana kita kembali bersih lagi. Tapi kita kan berusaha terus kan untuk menjadi yang lebih baik. Itu juga salah satu dan kita situ dan kita kalau udah berumrah atau berhaji itu rezeki kita tidak akan putus. Allah akan memudah. Seberapa banyak uang yang kita keluarkan dari uang yang misalnya travel ini mahal gitu kan. Jangan takut mahal. Semakin banyak kita mengeluarkan untuk pergi berumrah itu, Allah akan melipat gandakan rezeki kita itu yang kami rasakan gitu. Contohnya juga calon jamaah kami yang kami ajak untuk menabung ya kan, dia bertestimoni namanya, dia mengatakan kepada kami gini, Bu, alhamdulillah semenjak saya menabung untuk saya niatkan saya menabung untuk umroh, alhamdulillah rezeki saya tidak pernah putus. Itu salah satu juga merupakan keistimewaan gitu kan. Tingkat menabung aja udah Allah mudahkan rezekinya kan. Apalagi kita udah berangkat. Saya juga merasakan begitu. Sebelumnya penghasilan kita mungkinnya hanya pas-pasan, tapi setelah pulang situ Allah akan mengganti itu, melipat gandakan. Itu yang saya rasakan, yang saya ketahui bahasanya keutamaan daripada haji dan umrah itu. Jadi ini kami berharap juga ya bagi teman-teman yang mungkin kurang pengetahuannya, kurang kenapa untuk apa kita umrah, rezeki kita juga sedikit. Kita yakin aja sebanyak apapun yang kita keluarkan untuk berangkat ke sana, Allah akan melipat gandakannya gitu. Mungkin ada tambahan dari Mas Fadi. Terima kasih penjelasannya atas soal tersebut pada narasumber. Di sini ingin saya tanyakan tentang pengalaman yang telah Travel Samira yang rasakan di Arab Saudi. Tentang terkadang masyarakat kita, kerabat kita mengatakan cuaca di sana sangat panas, mengenai cuaca ekstrim. Nah, bagaimana cara jemaah yang dari Travel Samira ini menyikapi tantangan cuaca ekstrim di Arab Saudi? Mungkin mohon diperjelas lagi tentang di negara Arab Saudi tersebut ya, agar masyarakat kita mengetahuinya, terutama saya dan kerabat-kerabat. Yang pertama kalau masalah kondisi panas kan memang tergantung orangnya ya, tergantung dari dari pemikiran orangnya awalnya kan. Kalau bisa, kalau kami pun juga kasih nasihat ke calon-calon jamaah yang ingin pergi atau jamaah-jamaah yang udah pergi, kalau bisa kita jangan punya pikiran yang panas di sana. Dan punya pikiran yang jelek, mindsetnya dirubah, jangan selalu panas, atau jangan susah makan di sana, makanannya beda kan. Kalau udah kepikiran itu aja dari Indonesia, di sana pun pasti akan terjadi seperti itu. Soalnya seperti doa lah kan, mindset tuh kayak doa lah. Kalau kita bilang dari Indonesia, wah di sana nanti panas, di sana pasti kita akan merasa kepanasan. Kalau makanya kami selalu kasih tahuan kalau di sana pemikirannya, mindsetnya kita rubah supaya di sana tuh biasa aja suhunya, supaya kita di sana juga sejuk kan. Balik kalau di dalam hotel kan juga ada AC-nya kan, atau pas haji kalau di tenda-tenda tuh kan kadang ada AC-nya juga. Nah seperti itu. Kalau misalnya buat menjaganya kan, yang pasti kami sarankan untuk kalau buat jamaah perempuan bisa pakai topi. Begitupun juga untuk jamaah laki-laki, tapi selama mereka bukan dari keadaan ihram kan. Kalau keadaan ihram sama sekali nggak bisa mereka pakai itu kan. Terus atau bisa juga pakai kacamata buat mata kita supaya nggak terlalu silau kan. Karena cuaca di sana kan emang beda gitu teriknya kan, apalagi kalau di depan di pelataran Ka'bah itu ada pantulan sinar matahari ke mata tuh terasa sekali kalau nggak pakai kacamata. Yang penting kalau kami itu ya persiapannya seperti itu. Ada teman nggak?
Ini saya tambahkan dari Mas Fadi ya. Yang benar apa yang dikatakan Mas Fadi tadi. Sebenarnya kita itu kan sebagai itu apa yang mengatakan, hadis mengatakan yaitu innal a'malu binniyat ya. Segala perbuatan itu adalah tergantung niatnya. Jadi kita niatkan ke sana itu ibadah, dan kita apa yang kita pikirkan. Jadi kalau di sana itu, kalau kita mau berumroh atau berhaji itu kita itu harus berpikir di sana itu cuacanya itu sejuk seperti di Takengon ini. Kok kita orang Takengon ya kan, sesuaikan. Dan kita juga harus berdoa sebelum berangkat di sana. Mulai dari tanah air kita berdoa semoga udara, makanannya semua disesuaikan dengan tubuh kita. Pasti Allah akan menyesuaikan. Juga itu juga kami. Dan kita itu apa yang kita pikirkan itu kan. Kalau kita mengatakan kalau di sana itu kita tidak boleh di hati kita aja, tidak boleh kita ada suatu panas sekali cuaca nih, insya Allah akan terasa panas dia. Jadi kami sebagai ini ya agen Samira, kami memberitahu kepada calon-calon jamaah, yaitu mindset seperti yang dikatakan Mas Fadi, mindset kita itu harus kita rubah. Bahasanya sedikit pun tidak ada di hati kita itu bahwa cuaca di sana itu panas, tapi di mindset kita itu cuaca di sana itu sejuk. Ya, kita harus berpikir, insya Allah akan mengasihkan kesejukan itu, karena kami juga sudah merasakan waktu masa haji, yaitu masa kami itu haji tahun 2023, di sana diperkiraan cuaca sekitar 45 sampai 50 derajat Celcius kan, karena mindset kami tadi, kami mengatakan bahasanya cuaca itu sesuai dengan tubuh kami, insya Allah kami tidak ada merasakan panas, tidak ada merasa, sama aja seperti kita rasakan karena kita orang Takengon, sama aja cuacanya seperti di Takengon. Cuman untuk mengantisipasinya, karena walaupun kita cuaca kita rasa udaranya sesuai dengan suhu cuaca tubuh kita, kita juga harus antisipasi seperti dikatakan Mas Fadi tadi. Kalau keluar itu kita harus menggunakan topi, kacamata. Kenapa? Supaya sinar matahari itu cahayanya itu tidak menyilaukan mata, tidak sakit mata kita. Karena apa? Saking panasnya dia kan memantul. Sakit mata kita jadi kita harus juga kasih tahu ke para calon jemaah, kita juga harus membawa payung, membawa topi, kacamata, itu tidak boleh tinggal gitu. Tapi intinya kita itu inna a'malu binniyat ya, sesuai dengan niat kita, mindset kita rubah. Bahasanya setiap jamaah harus mengatakan bahasanya cuaca di sana itu tidak ekstrim seperti yang dikatakan, itu harus disesuaikan dengan tubuhnya. Itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Mungkin sedikit ya tambahan lagi kalau masalah cuaca itu yang pertama memang tergantung pada niat seseorang masing-masing gitu. Tapi kalau secara geografisnya itu, kalau memang kita di sana itu ada cuaca di bulan-bulannya yang ekstrim, ada cuaca yang musim dingin. Jadi tergantung kitanya, kita mau pilih misalnya kayak di keberangkatan di bulan 12, di bulan 1, 2, seperti pengalaman saya berangkat di bulan 2. Itu cuacanya saya tidak merasakan bahwasanya di sana panas, tetapi menurut saya di sana itu sejuk sekali. Jadi kita bisa memilih gitu. Misalnya kita mau musim dingin, berarti kita berangkat di bulan 12, di bulan 1, 2, dan 3. Mungkin gitulah secara geografisnya. Tapi kalau secara niat sudah dijelaskan oleh Mas Fadi dan Bu Epi. Makasih. Terima kasih kepada narasumber. Keutamaan, tentunya ketertarikan agar kita bisa menunaikan ibadah haji dan umroh. Nah, ini adalah pertanyaan tentang tips.
untuk generasi-generasi muda, tentunya anak-anak muda sekarang atau biasa disebut dengan Gen Z. Nah, apa tips dari kakak dan abang tentunya biar kita ini bisa anak-anak muda ini bisa umroh, menunaikan haji dan umroh yang punya penghasilan yang cukup. Nah, apakah ada motivasi dan tips-tips dari kakak dan abang-abang secara pribadi untuk generasi-generasi tentunya di Gen Z ini? Mohon tentang tipsnya. Ya, ini ya tip dari saya nih ya. Untuk generasi yang Gen Z ini kan, terutama yang pertama ya, mindset kita rubah dulu, ya kan. Bahasanya haji dan umroh itu mudah, ya kan. Mindset kita, jangan mengatakan itu susah seperti yang saya katakan innal a'malu binniyat ya. Kita mengatakan bahasanya mindset kita haji dan umroh itu mudah dan tidak mahal. Ya, dengan cara nggak mungkin lah sampai 50 juta saya mampu. Allah akan memampukan kita, yaitu itu karena kita merubahkan mindset. Kemudian bagaimana caranya untuk melakukan? Kita punya niat, ya kan? Kita punya niat, tapi niat itu harus bagaimana cara melaksanakan? Kalau di Samira Travel ini ada dua caranya. Yang pertama dengan sistem menabung. Ya, kita menabung dengan menabung 10.000 saja dulu, kita insertkan NIM. Itu jalan kita buka tabungan, dan Allah akan memudahkan rezeki kita. Terus kita niatkan, jajan saya hari ini harus wajib saya tabung, gitu. Kita tabung terus setiap hari, nggak usah banyak, 10, 20. Saya rasa kalau jajan-jajan anak muda sekarang kalau 50.000 nggak kemana ya kan, bahkan kalau udah ke KPKP 100.000 gitu ya kan. Jadi dari sini kita ini kan langsung udahlah 50.000, kalau ada dikasih orang tuanya jajan atau dia berpenghasilan 100.000, 50.000 ini saya tabung. Karena insya Allah dengan cara menabung itu Allah akan memudahkan rezekinya. Jangan pakai logika manusia. Kalau kita memakai logika manusia itu nggak terjangkau, nggak mungkin gitu. Contohnya seperti yang saya bilang tadi, calon jamaah saya tadi, dia menabung pada awalnya, saya ingin menabung ya, dengan cara apa? Dia belelesan kok bahasa Gayo ini kan, saya mulai niakan. Rupanya dia berkata, Allah memudahkan saya, ada rezeki yang tidak dia sangka-sangka untuk dia menabung lagi. Padahal dasarnya dia kan menabung dari membuka tabungan 10.000. Tapi karena niatnya tadi kuat, rezeki itu pun nggak tahu. Entah apa ada dari mana, langsung gitu dia tabung lagi. Alhamdulillah sampai sekarang itu salah satu tip ya, contoh itu saya contohkan dengan cara menabung. Nggak terasa baru berapa bulan udah sampai 5 juta. Tanpa yang dia sadar. Kalau menurut perekonomiannya dia nggak mampu. Karena apa dibilang tidak mampu? Dasarnya dia cuma jualan baktel gitu ya. Berapa dengan keluarga yang membutuhkan gitu. Jadi kalau anak Gen Z sekarang mungkin dia berpenghasilan minimal dengan menabung tadi dulu, atau mungkin dapat rezeki dari yang lain, ya ditabungkan lah gitu. Dengan pasang niat tadi insya Allah itu akan. Yang kedua gimana, kan Allah akan orang udah pulang di sana tidak akan miskin. Jadi kan Allah akan mengganti apa yang kita keluarkan itu, yaitu umroh dulu bayar belakangan. Kami sarankan kalau adik mau insert-nya hari ini ya langsung malam ini, insya Allah Allah akan memudahkan. Mau berangkat sama Mas Padi pada tanggal 18, insya Allah dengan berangkat dulu 6 juta ya Mas Padi. Kalau ada rezeki mungkin 8 juta, berarti sistem nabung dulu. Kalau ada rezeki dengan DP 8 juta, bisa berangkat dulu, pulang di sana cicil. Cicilnya dari mana? Kalau logika manusia, saya nggak punya loh cicilnya, penghasilan saya pun tidak ada. Allah akan memberi jalan.
saya sendiri saya rasakan ini terus terangnya karena kan minta tip ya, mudah gitu. Gimana? Ini saya rasakan. Saya waktu itu berangkat dulu baru bayar belakangan. Jadi begitu tata wawancara seperti ini, saya bilang gini, kita kalau bisa tanggalnya terus kita buat. Saya umroh tanggal 18 ini harus berangkat umroh. Kita minta sama Allah gitu kan. Allah akan memudahkan. Jadi saya bulan Juli saya pulang dari sini bulan depan saya harus berangkat. Langsung saya tidak tahu uangnya dari mana, penting langsung tanggal itu saya berangkat, saya umroh dulu bayar belakangan dengan DP 3 juta. Waktu itu ada promo di Samira Travel, DP 3 juta langsung berangkat pulang dari sana. Kalau dari pikir-pikir dari mana nggak ada saya pikir dari mana duitnya, penting kalau udah jatuh tempo sudah bisa saya bayar. Begitu jatuh tempo bisa saya bayar. Saya pun tidak tahu duitnya datangnya dari mana, apanya dari mana, penting Allah itu bantunya kita. Jadi istilahnya kita jangan takut. Jadi itulah mindset kita tadi. Kebanyakan orang yang di kita ini tuh tadi. Terus ada bilang kan, kok umroh itu umrohnya duluan, kok umroh ngutang? Ada yang misal gitu ya. Kok umroh ngutang? Umrohnya nggak ngutang. Yang ngutang itu transportasinya. Kok kita bisa ngeredit Honda? Kok kita bisa ngeredit HP? Iya kan? Kenapa untuk umroh nggak bisa kita? Jadi kalau bisa kita wajibkan. Istilahnya bukan hukumnya wajib ya. Kita mewajibkan diri. Insya Allah itu tip dari kami, itu kalau kita pingin disegerakan berangkat, Allah akan memudahkan kita. Jadi utamakan mindset kita itu dirubah, terus kita langkah menabung. Jangan istilah gini, saya mau HP kan mudah, saya pingin beli HP itu, tapi tidak ditengok aja pingin, kan gitu. Tapi enggak kita langkahkan, tidak kita ambil begini. Dia sampai kapanpun tidak akan pingin itu tidak akan udah pingin kita rubah jadi niat itu gimana supaya terlaksana. Itulah kita pegang itu kita pingin makan, kayak mana supaya aku pingin minum, tapi pingin cuman nggak dimasukkan. Bagaimana cara kita ambil minum, kita masukkan dalam mulut kita. Jadi tipnya gimana, yaitu mulai malam ini kalau ada niat ingin umroh dengan segera, insetkan terus malam ini dulu, daftarkan dengan 10.000 rupiah. Insya Allah Allah akan memudahkan jalan adik untuk menuju Baitullah. Itu tip dari saya. Mungkin ada tambahan dari Mas Padi? Jago kali kayak emak. Kalau saran kalau buat Gen Z kan, ya kita seperti kata Kak Evi kan, yang pertama-tama pasti kita kalau di Samira tuh emang pertama kali diajarinnya kalau buat para calon jamaah kan diniatin. Yang pasti udah diniatin. Yang kedua didaftarin. Kalau kita udah niat tapi nggak daftar kan sama juga percuma, sama seperti kita ke dokter lah kan, ke Datu Baru sana kan. Kalau kita datang aja kan langsung ke poli tanpa daftar kan 1 harian nggak bakal kita dipanggil kan. Nah jadi kita harus ke registrasi, ambil nomor, baru ke poli, dari poli kan baru dipanggil kan. Seperti itu. Setelah kita niatin, daftarin, kita jalanin seperti mulai menabung atau langsung bayar, terus kita bisa umroh kan, atau seperti kayak Kak Evi tadi bilang kan, bayar dulu umroh dulu bayar belakangan. Setelah itu diceritain semua pengalaman kita ketika umroh supaya mancing orang lain juga umroh. Apalagi kalau Gen Z ini kan seperti konten-konten di TikTok kan udah banyak sekali kan Gen Z yang umroh kan. Dan mereka juga hampir sama seperti yang saya bilang kan, mereka pasti yang pertama diniatin. Mungkin ada berapa juga Gen Z yang diumrohin sama orang tuanya kan. Karena mereka diumrohin sama orang tuanya, akhirnya mereka ceritain setiap pas ketika ibadahnya kan, untuk membantu orang lain supaya mereka punya niat buat ibadah juga. Ya seperti itulah kalau buat para Gen Z. Yang penting kita dimulai dari niatin, terus daftar. Bisa mulai daftar ke travel,
Jadi kalau di Samira ini kan memang ada tabungan, jadi cukup cukup 10.000 aja udah bisa buka tabungan ya. Dan langsung kita lingkarin tanggal. Itu jangan setelah daftar langsung tinggalin tanggal, jangan lupa. Misalnya tahun depan, bulannya bulan apa? Bulan Februari, itu kan musim dingin ya masuknya kan masih. Misalnya di tanggal 15 Februari langsung kita lingkarin di tanggal tuh, bisa di kalender langsung atau kita kasih di Google Kalender kan, kita tulis di situ event misalnya umroh tanggal 14 Februari, kita buat di situ. Nah insya Allah kalau udah kayak gitu kan, insya Allah itu insya Allah itu udah jadi doa juga buat kita kan ke Allah kan. Apalagi kalau kita lihat tanda tanggal kita di situ kan, apalagi setelah kita sholat terus kita lihat 14 Februari 2027 misalnya kita harus umroh, setiap kita berdoa selesai sholat kita ngebayangin itu, atau mau tidur kita ngebayangin itu. Nah itu insya Allah tuh bisa cepat terlaksanakan buat Gen Z. Yang penting pertama kali niatin daftarin aja itu, habis itu buat tabungan kan. Kalau tabungan di Samira tuh emang aman, karena di Samira kan bekerja sama dengan dengan dua lembaga keuangan. Pertama kan lembaga perbankannya itu bekerja sama dengan BSI. Jadi kami kalau di BSI itu setelah jamaah setor uang minimal 10.000 tadi atau 50.000, 100.000 kan, itu langsung dibuatkan rekening atas nama pribadinya dalam bentuk VA kan. Nah rekeningnya itu aman jadi di Samira, bukan beda lagi, bukan seperti di travel lain yang biasa transfer itu kan ke bank, ke nomor rekening itunya, ke nomor rekening travelnya kan. Kalau di Samira langsung ke nomor rekening pribadinya, jadi dananya tuh aman, itu nggak bisa diganggu gugat dari travel maupun dari jamaahnya, karena itu seperti seperti tabungan haji lah. Jadi nggak bisa diotak-atik kan, sama siapa aja nggak bisa otak-atik, bahkan jamaahnya pun juga nggak bisa narik dia, karena cuman itu tabungannya cuman bisa dipakai buat umroh, jadi aman. Ini udah teruji pas masa pandemi gitu ya. Masa pandemi itu kan travel lain pada kesulitan mau keberangkatin jamaah-jamaahnya di tahun 2020 nggak boleh berangkat. Jangan Samira itu bisa langsung ketika Saudi itu membuka perjalanan umroh lagi, pihak Samira tuh bisa langsung ngeberangkatin jamaahnya untuk pertama kali, karena dana jamaahnya tuh aman di bank di rekening pribadi mereka masing-masing. Kalau di travel lain kan mereka dananya mereka pakai, kalau misalnya seperti bayar gedung, bayar pegawai kan, itu walaupun nggak ada kemasukan mereka kan harus melakukan pembayaran itu kan. Makanya kalau di travel lain agak kesulitan mereka buat merakatin jamaah-jamaah di tahun 2020 yang karena COVID tuh. Seperti itu dia. Jadi kalau apalagi buat Gen Z kan Samira nih lumayan bukan lumayan lagi kan, udah mantep kali soalnya ada city tournya juga enak banget di Samira. Kalau mau misalnya bahkan kalau misalnya jamaah itu mau request tur kemana-mana tuh juga bisa di Samira. Samira tuh cocok buat Gen Z dan ramah lansia insya Allah. Ini ya kan satu lagi tipnya ya yang disampaikan itu tadi, tetapkan tanggalnya. Kenapa tetapkan tanggalnya? Kami ini ya ada kemarin itu di Banda Aceh, ada seorang ibu-ibu yang punya perekonomian sangat lemah. Dia udah menetapkan saya tanggal 18 ini harus berangkat umroh, tapi dia nggak punya uang. Tapi qadarullah, Allah memberi rezeki dengan apa? Gratis umroh melalui Samira Travel. Jadi yakin aja, jangan kalau di Samira Travel nih banyak hadiah-hadiah yang tidak diduga-duga, banyak umroh gratis. Jadi niatkan tanggalnya, Allah yang memberi jalannya. Jangan takut untuk berhaji atau berumroh. Allah akan memberikan rezekinya berlipat ganda. Mungkin pengen begini berangkat umroh, ya Allah, aku mau lulus PNS. Kadang dikabulkan Allah pun terus pulang dari sana. Ya. Ya kan? Jadi tipnya yang pertama menabung, yang kedua boleh berangkat duluan bayar belakangan, yang ketiga tetapkan tanggalnya, mindset dirubah.
tolong disampaikan sama teman-temannya. Kalau bisa kamu udah insert name? Itu Iya, kita sekalian bisa di set nanti ya. Sebelum keluar dari langkah dari sini, insert kan, tinggalkan. Cuman mudah, uang 10.000, kakak sama KTP sudah terdaftar. Terima kasih. udah tuh tambahannya. Terkadang kan Gen Z ini Gen Z ini kan suka nongkrong kan, dan nongki-nongki. Jadi kan terkadang kan nongki-nongki itu kan panjang pembahasannya. Jadi terkadang kan para orang tua kita kan punya banyak teman kita gitu kan, punya banyak uang. Tapi kan mereka masih bingung mau travel mana gitu. Karena misalnya kayak kalian udah tahu Samira, udah tahu. Karena kan banyak orang yang takut tipu-tipu kan gitu. Selama ini kan jadi baiknya kan nongki-nongki sambil ibadah. Jadi kan yang ya udah, nanti kalau misalnya mau umroh pakai travel Samira aja. Sekali lagi. Jadi ini saran untuk Genji nih. Genji ini yang suka nongkrong gitu. Daripada membahas hal-hal yang tidak baik kan, apa salahnya kita bersiar, dapat pahala, dapat duit. Iya. Jadi sambil kita sekalian nongkrong gitu kan, kita ceritakan tentang travel Samira ini, bagaimana kita bisa sama-sama berangkat umroh gitu, iya kan? Jadi terus gimana caranya kalau bisa kita umrohnya gratis? Iya. Jadi nanti selesai sesi ini, kita akan perjelaskan lagi. Iya. Saya rasa cukup dulu. Kalau nggak habis-habis. Jadi kalau Gen Z sini kalau nongkrong di mana? Kalau nongkrong ngopi di mana, Dek? Nggak di sini? Di kafe-kafe seputaran kota. Oh, artinya bulan depan kita nongkrongnya di Cafe Momen di Mekah. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari narasumber Travel Samira, mulai dari pelaksanaan hingga tips-tips dari Travel Samira ini. Semoga kerabat-kerabat, terutama Gen Z ini, menanamkan niat mereka dan menjalankan seperti yang kakak-kakak dan abang bilang tadi, umroh dulu, bayar belakangan. Sekian mungkin dari penjelasan sharing-sharing dan bincang pada malam ini bersama Samira Travel. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan bertanya pada kakak terkait acara. Bagaimana proses administratif terkait proses pendaftaran umroh di travel acara ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk proses administrasi biasanya sama aja kayak travel lain. Seperti kalau mau buat paspor, butuh akte, karena tinggi. Kalau memang nggak ada akte, boleh diganti seperti buku nikah dan ijazah seperti itu. Kalau untuk biaya pembuatan paspornya 650.000 selama untuk 5 tahun, jangka 5 tahun. Dan untuk jangka 10 tahun harganya 950.000 seperti itu. Dan untuk proses pembayarannya boleh dikit terlebih dahulu dan udah boleh membawa perlengkapan umroh. Untuk pembuatan paspornya tadi ya? Gimana? Pembuatan paspor? Ya, untuk pembuatan paspor nanti diurus sama pihak travel. Saya kayak misal abang mau buat paspor, nanti akan ditemani oleh saya. Jadi abang tinggal duduk dan nanti akan dipanggil. Baik Kak, terima kasih atas penjelasannya dan penjelasannya sangat memuaskan atas jawaban yang Kakak berikan. Saya ingin bertanya
pertanyaan kepada Abang terkait kegiatan umroh. Bagaimana pelaksanaan kegiatan umroh para jamaah di para tour and travel ini di Arab Saudi? Mohon penjelasan dari Abang. Untuk kegiatan jamaah Al-Falah Tour and Travel di Arab Saudi, yang pertama itu kita biasanya jemaah Al-Falah Tour and Travel landing di Madinah, Munawwarah. Setelah landing, kita biasanya langsung ke hotel check-in, dan untuk hari pertama di Madinah itu biasanya kita masih free, masih belum ada kegiatan ibadah, sholat ke Masjid Nabawi. Dan mungkin hari keduanya kita di sana tuh ada namanya ziarah Masjid Nabawi. Ziarah Masjid Nabawi ini kita keliling Masjid Nabawi bersama Ustadz pemimpin di sana, dan nanti kita menziarahi kuburan Rasulullah dan makam Baqi dan Masjid Istiqomah. Hari ketiganya itu ada ziarah Tur Kota Madinah. Kalau yang hari sebelumnya ziarah Masjid Nabawi, di hari satunya itu Cidi Tur, jadi ziarah Kota Madinah. Itu kita ke Gunung Uhud dan ke Masjid Kuba dan lain-lainnya. Dan untuk hari ketiganya biasanya jemaah umroh itu masuk Raudhah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak travel. Dan hari keempat dan hari kelima free, jadi jemaah itu memaksimalkan ibadah di Masjid Nabawi. Dan hari keenam itu jamaah melakukan perjalanan ke Mekah menggunakan bis atau kereta cepat. Dan biasanya jamaah itu mengambil mikot sebelum pergi ke Mekah gitu. Mengambil mikot di Bir Ali kita sebutnya. Bir Ali nama tempatnya sebelum umroh. Melakukan perjalanan ke Mekah sekitar 6 sampai 7 jam menggunakan bis. Setelah sampai di Mekah, para jamaah langsung diarahkan ke hotel. Setelah di hotel, setelah masuk koper kamar, jamaah langsung melaksanakan ibadah umroh sampai selesai. Misalnya sampai sampai selesai ibadah umroh, selesai semuanya, baru jamaah istirahat balik ke hotel. Dan di Mekah ada juga nanti ziarah kota Mekah. Ziarah kota Mekah bisa ke Jabal Rahmah, ke Gua Hira dan lain sebagainya. Setelah itu jamaah umroh akan ada umroh kedua. Umroh kedua ini biasanya untuk orang yang ingin membadalkan saudaranya yang udah meninggal atau orang tuanya yang udah meninggal. Ini diperbolehkan membadalkan. Tapi kalau untuk umroh diri sendiri itu disarankan cuma sekali niat gitu. Tapi kalau membadalkan diperbolehkan berkali-kali. Setelah mungkin ada badal, umroh sekali lagi. Setelah itu free. Maksudnya jamaah memaksimalkan ibadah untuk diri sendiri gitu. Dan kan 12 hari ya. Pokoknya sekitar 5 hari di Mekah, 6 hari di Madinah, 5 hari di Madinah, 6 hari di Mekah. Gitu. Jadi setelah selesai seluruhnya, biasanya sebelum kita balik ke Indonesia itu ada namanya tawaf wada. Tawaf wada itu dia tawaf perpisahan. Jadi kayak kita pulang, kayak kita bertamu ke rumah orang, sebelum kita balik kita masih pamit dulu kan. Iya gitu. Itu namanya tawaf wada. Setelah tawaf wada, baru jamaah nanti balik ke Jeddah, ke bandara, baru balik ke Indonesia. Itu sekilas biaya. Sekian. Baik, terima kasih kepada Abang yang telah menjelaskan terkait pelaksanaan para jamaah umroh di Arab Saudi melalui travel para tour and travel. Penjelasannya sangat memuaskan. Terima kasih.
Assalamualaikum.